Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini malam menuju tanggal 9, saya kebetulan ada di tempat pepunden makom Nyai Kanjeng Ratu Dewi Condro Asmoro atau Mbah Batu. Dan di sebelahnya ada Kiai Naim, beliau suaminya. Ya, dan Pangeran Rojoyo atau Syekh Abdul Khonim Abdul Gonaim. Nah, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, saya tetap akan menyampaikan tentang pengetahuan tentang aksara Jawa, bagaimana Mbah Batu, jadi tulisannya sendiri adalah Batu pakai M atau pakai langsung B? Mbah Wastu ya sebenarnya. Ya, betul. Ya, Mbah Wastu. Mbah Wastu berarti ini adalah Dewi Condro Asmoro, memiliki tingkatan sebagai murid. Jadi ada Wastu berarti wo, so, tau, dan menjadi batu. Ini berarti tingkatan yang diajarkan oleh Guru Diponegoro kepada Dewi Condro Asmoro. Berarti wujudnya, jadi dia sudah mengalami sebuah tingkatan wujud ingsun. Jadi wujud ilahi ini menjadi sebuah representasi dari wujud Gusti. So berarti sifatnya sudah dikenali dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tu berarti tutus, tatas, titi, lan wibowo. Jadi sudah totalitas satu visi menuju kewibawaan bangsa dan negara serta kewibawaan masyarakat. Sudah diangkat citranya sekarang. Batu sudah menjadi kota yang mampu menghidupi banyak masyarakat. Walaupun 3 kecamatan tapi menjadi sebuah ikonik di Jawa Timur. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, menarik di dalam memahami makna filsafat dari Dewi Condro Asmoro. Secara dohir atau secara badan, beliau bernama Dewi Condro Asmoro. Berarti apa yang akan muncul? Asmoro. Apakah rosonya? Rasa ingsun kang handulusi. Jadi bagaimana rasa itu sendiri yang sudah mengajarkan di dalam makna hidup itu sendiri menjadi kuat. Ada mo berarti madep mantep marang Gusti. So atau has berarti ada hasmoro, ada sifat ingsun kang handulusi. Berarti keluasan dari ketetapan itu sendiri Dewi Condro Asmoro mampu untuk memberikan pengetahuan di dalam batin. Setiap orang yang hadir di sini harus mengenal rasa atau mengenal rasa. Orang akan tahu betul bagaimana mengendalikan alam. Ketika kemarin Batu ada mengalami sebuah bencana, banjir bandang atau lahar atau apa namanya, karena di atas sana sudah banyak gumpalan-gumpalan air bersama lumpur dan batu. Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita harus selaras dengan alam semesta, tidak merusak alam semesta. Dan sebenarnya setelah saya amati juga
alam hakikat manusia itu sendiri juga mengalami kerusakan. Ada kemerungsung, ada keserakahan, ada berkekurangan terus, merasa tidak cukup. Dan yang terjadi, yang memberikan kecukupan itu sendiri Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Akarya Jagat, seakan-akan menjadi tidak ada karena sifat keserakahan atau berkekurangan tanpa ada rasa syukur. Apa yang harus dilakukan? Maka kita harus mampu untuk melihat sebuah kenyataan batu dalam sebuah lintasan tempat yang dikelilingi oleh 8 gunung, diberikan kemuliaan, diberikan sebuah keluarbiasaan, harus dijaga baik ajarannya, baik pengetahuannya, baik praktek-praktek spiritual dan ritualnya. Maka batu punya kesenian yang namanya bandengan dan jaran kepang kalau nggak salah sebagai alat kuning. Jaran kepang berarti ini arti dari bukan kuda, ajaran. Jadi jaran sendiri adalah sebuah ajaran. Kepang berarti kerso, papan, kang ngerajut busananing manungso. Jadi batu Dewi Condro Asmoro sendiri mengajarkan ngerajuto busananing manungso, sifat-sifat elek tumindak laku sing gak sampurno ilangno. Subhat takabur riya dengki serakah tamak ilangkan. Maka papan badan akan sempurna karena kersaning Gusti. Maka ajaran tentang melepaskan diri dari sifat buruk, batin, badan, dan semuanya harus selaras dengan kerso memayu hayuning bawono. Nah, bandengan sebagai teori kebudayaan dan kesenian yang ada di ruang-ruang agraris dan pegunungan berarti selaras. Jangan sampai tidak selaras dengan alam, maka yang terjadi adalah kerusakan, longsor, banjir. No dari kariban berarti ada no, nurullah, nur gaib, gaib condro. Berarti cahaya yang gaib itu adalah cahaya yang sejati. Maka harus ditampilkan cahaya sejati itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. To sama dengan tu, artinya tutus tatas titilan wibowo. Ngan berarti dari no. Jadi lengkap sudah. Bandengan sendiri adalah ngerajut, tutus, nur, lan selaras. Jadi ketika kita tidak sombong, maka kita akan totalitas menjaga kewibawaan, karena nur gaib condro akan selaras dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, ketetapan Gusti Kang Maha Suci, Maha Welas Asih, Gusti Allah itu sendirilah yang mengajarkan kita pada ketetapan yang sebenarnya. Tidak salah ajaran-ajaran. Jadi kalau semua kita mulai nggak salah jaran-jaran. Jadi ajaran-ajaran kebaikan itu harus dipahami sedalam mungkin, tidak dalam rangka hanya sebatas sebagai kesenian, tapi sebagai ilmu filsafat tentang pengetahuan batin yang harus dikaji lebih dalam. Mbah Batu sendiri sudah mengajarkan sifat selaras, tutus, tatas, titilan wibowo. Jika kita itu selaras dengan ketetapannya Allah, ketetapannya Gusti Akarya Jagat, tidak pernah melakukan satu tindakan-tindakan yang salah, maka kita menjaga kewibawaan harkat martabat bangsa dan harkat martabat manusia, dan orang akan mewujudkan tentang sikap-sikap kemuliaan itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Om Santi, Santi, Santi Om. Hong Ulun Basuki Langgeng. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.